Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Yudaningrum dengan NIM 1913165. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembuatan akuntansi perusahaan dagang dengan sistem periodik. Nah, kemarin saya sudah membuat terakhir di neraca lajur. Lalu langsung saja kita masuk ke pembuatan ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan laporan keuangan. Untuk pembuatan laporan keuangan ini kita buat di sheet baru. Lalu ini kita namai dengan laporan keuangan. Kemudian kita beri judul Philodendron. Kemudian di sini laporan keuangan. Kemudian Januari 2020 dalam jutaan rupiah. Oke. Nah, dalam pembuatan laporan keuangan ini, yang pertama kita harus membuat laporan rugi laba. Kemudian untuk nama akun laporan rugi laba, untuk nama akun di laporan keuangan ini kita gunakan rumus fungsi seperti yang ada di jurnal umum ya, yaitu sama dengan lookup. Kemudian A7 titik koma account titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung enter, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, yang pertama di sini ada persediaan 140, kemudian 520, lalu 510 tutup pembelian. Nah, kemudian ada penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen. Nah, untuk nominal yang kita masukkan ke dalam laporan keuangan ini, semuanya kita ambil dari neraca lajur. Yang pertama di sini ada persediaan, maka kita lihat di neraca lajur persediaan ini sebesar berapa? Sebesar 200 juta. Maka kita masukkan ke dalam laporan keuangan sebesar 200 juta. Seperti ini. Ini kita buat saja menjadi accounting. Oke. Kemudian potongan pembelian sebesar 210,5. Lalu ada retur pembelian 275. Kemudian penjualan 6275. Pendapatan bunga 175. Kemudian pendapatan dividen 125. Lalu ini kita totalkan semua sama dengan sum. Kita tarik. Oke, kita tutup kurung enter. Maka ditemukan totalnya sebesar 7.260.500.000 rupiah. Lalu ini kita delete. Ini kita geser ke samping. Lalu di sini kita namai total. Oke. Selanjutnya ini kita copy paste ya dari rumus ini. Paste. Oke, lalu kita tarik ke bawah untuk bagian beban. Nah, yang pertama di sini ada persediaan. Kemudian 500. Ada pembelian, kemudian ada biaya angkut pembelian. Lalu ada potongan penjualan. Kemudian ada retur penjualan. Lalu biaya kerugian piutang. 611 ada biaya maaf, di sini ada, maaf ini salah. Di sini ada biaya kerugian piutang di sini 611 ya. Di bawahnya ini ada biaya gaji penjualan. Oke, lalu biaya iklan 613. Kemudian biaya penjualan lain-lain 614. Biaya bahan habis pakai.
biaya gaji kantor, kemudian 619 ada biaya sewa, 620 ada biaya asuransi, lalu ada 621 biaya administrasi lain-lain. Lalu kita masukkan nominalnya. Yang pertama untuk persediaan 120, lalu pembelian 3824, biaya angkut pembelian 510, potongan penjualan 115.800, penjualan 136, kemudian biaya kerugian piutang 15,5, biaya gaji penjualan ada 768, kemudian biaya ikan sebesar 205, lalu biaya penjualan lain-lain 50, biaya bahan habis pakai sebesar 120, biaya penyusutan bangunan 100, biaya penyusutan peralatan kantor 65, biaya gaji kantor 314, biaya sewa 395, kemudian biaya asuransi 100, kemudian biaya administrasi lain-lain 70. Oke, lalu ini kita coba sum sama dengan sum. Tarik, tutup kurung, enter. Oke, ditemukan hasilnya 6.908.300.000 rupiah. Lalu ini kita delete. Oke, lalu di sini untuk labanya ya, laba ini perhitungan antara sama dengan ini dikurangi dengan hasil ban, sama dengan ditemukan 352.000.000 rupiah. Oke, kemudian ini kita lalu ini kita rapikan. Nah, seperti ini. Lalu ini kita bold ya, total ya, total kita bold saja, juga kita bold juga. Oke, selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal. Untuk pembuatan laporan modal, ini kita copy paste saja rumusnya di atas. Nah, yang pertama di sini ada modal 300 sebesar 5.710. Oke. Kemudian di sini ada laba ya. Kita copy pasting aja dari sini. Oke, kemudian di bawahnya kita copy paste dulu di sini, kita paste. Oke, lalu di sini juga kita paste. Nah, di sini ada price ya 310 sebesar 200. Oke, kemudian kita hitung di sini sama dengan laba dikurangi dengan price. Maka
maka ditemukan 152.200.000 rupiah. Lalu di sini kita hitung ya, sama dengan modal ditambah dengan selisih antara laba dan price, maka ditemukan 5.862.200. Ini namanya itu modal philodendron. Oke, ini kita rapikan. Kita margin saja di tengah, lalu ini kita bold. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan laporan neraca. Untuk pembuatan laporan neraca ini, di sini kita beri judul dulu ya, neraca. Oke, yang pertama ada aktiva lancar. Kita copy paste rumusnya dari sini, kita tarik ke bawah. Oke, yang pertama ini ada kas 110, kemudian piutang dagang, cadangan kerugian piutang, bahan habis pakai, persediaan, lalu persekat asuransi. Nah, untuk kas ini sebesar 654.700. Lalu untuk piutang dagang 775. Cadangan kerugian piutang minus 15,5. Kemudian bahan habis pakai 30. Persediaan 200. Lalu persekat asuransi ada 200. Oke, lalu ini kita totalkan sama dengan sum. Kita tarik, tutup kurung, enter. Maka ditemukan hasilnya 1.844.200. Oke, ini kita delete. Nah, selanjutnya di sini ada aktiva tetap ya. Buat sini aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap ini kita copy paste dulu. Untuk nama akunnya kita paste, tarik ke bawah. Nah, yang pertama ada investasi saham, investasi obligasi, lalu tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, lalu ada peralatan kantor, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, oke, untuk nominalnya yang pertama sini ada 1 miliar, investasi obligasi 500, lalu untuk tanah ada 950, kemudian bangunan 2 miliar, kemudian bawahnya 300, lalu bawahnya ada 545, lalu bawahnya ada 190. Oke, lalu ini kita coba sum sama dengan sum. Lalu kita tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, ditemukan hasilnya 4555 ya. Ini kita hapus saja. Lalu selanjutnya di sini kita namakan total aktiva. Total aktiva. Oke, selanjutnya jadi kita hitung sama dengan jumlah ya antara ini dan hasil aktiva tetap. Kita enter, maka ditemukan
Rp6.399.200. Oke, selanjutnya kita buat di sini ada hutang jangka pendek. Kemudian kita copy paste dari sini untuk nama akunnya, lalu kita enter ke bawah. Kemudian sini ada 200, ada hutang dagang, hutang gaji, lalu ada 220 hutang sewa. Oke, lalu kemudian di sini sebesar 365. Lalu ada hutang gaji. Oke, ini kita buat jadi accounting. Lalu ada hutang gaji sebesar 22. Lalu hutang sewa 150. Nolnya kurang 1 ya. 150. Lalu ini kita jumlahkan sama dengan SAN. Kemudian kita tarik, tutup kurung, enter. Oke, dapat 537. Kemudian di bawah sini ada modal ya. Modal. Untuk modal ini yang pertama ini kita copy paste dari sini. Untuk rumusnya kita paste sebesar 300. Nah, lalu di sini 586. Untuk modalnya kita copy paste saja dari sini ya. Model philodendron kita copy, kemudian kita paste spesial, paste link. Oke. Nah, lalu di sini total pasiva ya. Total pasiva. Total pasiva ketika sudah sampai. Nah, menurut total pasiva ini kita sama dengan antara ini ditambah dengan modal, maka ditemukan 6.399.200, sama ya antara total aktiva dan total pasiva. Oke, lalu ini kita rapikan saja. Oke, dan ini kita rapikan, margin, bold, lalu kita jadi buat 12. Oke, lalu ini kita bold saja. Oke, kita bold semua. Ya, seperti ini teman-teman untuk pembuatan laporan keuangan. Oke, seperti ini. Udah ya, yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian dana neraca. Lalu ini kita buat saja margin. Kita marginkan semua ya biar rapi. Oke, kita buat margin. Lalu ini kita bold saja semuanya. Kita jadikan size 12. Nah, oke. Kita margin juga ya biar rapi. Kita buat bold. Dan ini pun juga sama. Kita buat. Oke teman-teman, sekian untuk pembuatan laporan keuangan. Sekian untuk penjelasan laporan keuangan dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin.